Nagasari, Narasi Gantung Sastra Indie. Halo Sonar, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat kejalanin hari ini ya. Walaupun kadang kuliah itu emang bikin capek ya. Oh iya, emang gak afdol banget tuh kalau misalkan kita gak keep in touch satu sama lain nih. Nah di sini aku bakalan datengin teman-teman aku yang kece banget, yang ganteng dan cantik banget. Nah di sini di sebelah kiri aku nih ada Akang ganteng. Aduh, Coba dong kenalin namanya aja deh. namanya aja. Ya. Oke, ini kedengeran ya, cuy. Oke, Hey. halo Sonar, nama aku Aski. Mangga Chan. Halo Sonar, kenalin nama aku Cantika. Aku ya. Hai Sonar, kenalin nama aku Praba. Di samping aku ada. Halo sahabat Sonar, aku Ica dan kenalin nih terakhir di sebelah aku ada Tete cantik. Halo Sonar, kenalin aku Syahla. Nah segitu aja perkenalan dari aku dan teman-teman aku yang bakal nemenin kamu nih hari ini. Nah kamu jangan kemana-mana ya, soalnya setelah ini kita bakalan bahas topik-topik yang seru-seru dan yang pastinya up to date. Ya, jadi stay tune terus di Nagasari, Narasi Gantung Sastra Indie. Nagasari. Halo Sonar, balik lagi sama aku Cantika. Oh ya, sekarang tuh lagi zamannya orang pada galau ya. Galaunya tuh bisa macam-macam, mulai dari galau abis diputusin, terus nggak dikasih kepastian, sampai ditinggal nikah. Nah, dan yang pasti yang bisa mereka lakuin itu cuma nangis di kamar sendirian. Tapi ada juga orang galau yang bisa menghasilkan sebuah karya tulisan yang maknanya itu puitis dan mendalam. Sama juga nih kayak karya sastra. Buat kamu yang belum tahu arti sastra, sini deh aku kasih tahu. Apa sih sastra itu? Sastra merupakan sebuah karya tulisan ungkapan pribadi seseorang. Bisa berupa pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan lain-lain. Makanya Sonar, kata-kata puitis orang yang lagi galau itu, yang lagi galau atau emang dia suka menulis, itu termasuk masuk ke dalam sebuah karya sastra. Tapi kalau dengar kata sastra pasti rasanya kayak high class banget gitu. Kadang juga kita suka mikir kalau sastra itu lawas banget. Tapi ternyata ada juga loh sastra yang familiar buat anak generasi milenial kayak kita ini. Contohnya adalah sastra indie. Apa sih itu sastra indie? Sastra indie merupakan karya-karya sastra yang diterbitkan sendiri oleh penulis melalui penerbit independen yang tidak terafiliasi oleh perusahaan besar. Sastra indie muncul sebagai alternatif untuk mengekspresikan ide-ide kreatif tanpa bergantung pada jalur penerbitan tradisional. Nah, setelah kamu tahu nih arti sastra dan apa sih itu sastra indie, please deh kamu jangan beranjak dulu ya, apalagi sampai pindah channel lain. Habis ini akan ada topik yang seru buat kamu pencinta lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini terus. Bye-bye. Bye. Halo Sonar. Halo. Kamu masih stay di sini kan bareng aku? Masih dong. Alright, balik lagi sama aku nih Syahla yang bakal nemenin kamu di segmen ini. Oh iya Sonar, kalau di siang menuju sore ini kayaknya enak deh rebahan sambil nyeduh Indomie. Bakalan makin wow banget mantapnya. Iya gak sih? Nikmat banget dong. Apalagi kalau hujan terus nyeduh Indomie anget yang berkuah, enak Pakai banget telur. itu mah. Telurnya setengah matang. Enak banget itu. Apalagi sambil dengerin melodi yang syahdu bakal makin mantep banget.
Oh iya, ngomongin soal melodi, pasti kamu udah nggak asing dong sama yang namanya lagu. Nggak asing, nggak asing? Gak asing. Nah, siapa yang nggak tahu lagu atau mungkin nggak pernah dengerin lagu? Kalau misalnya galau atau happy atau misalnya lagi marah atau apa, kita butuh lagu buat meningkatkan suasana kita kan? Butuh banget dong. Nggak mungkin kan nggak butuh. Sebelumnya juga udah disinggung nih, katanya topik kita bakalan familiar sama generasi milenial. Dan yap, betul banget. Kali ini aku bakal kasih tahu kamu soal lagu. Jadi lagu itu merupakan kata-kata yang dirangkai secara indah melalui imajinatif sang penulis lagu dan dinyanyikan dengan alunan melodi. Dari sini kita bisa tahu kalau lagu termasuk karya sastra yang dapat dilihat dari lirik lagunya. Lagu itu puisi yang dialihwahanakan sebagai nyanyian. Terus kenapa sih lagu bisa jadi karya sastra puisi? Ini tuh karena lirik lagu merupakan gabungan antara seni suara dan seni bahasa yang mempermainkan kata-kata dengan melihat sisi estetikanya. Habis kamu dengerin definisi dari lagu tadi, aku mau tahu nih genre lagu apa yang kamu suka? Hip hop suka, balad suka, apalagi kalian suka apa? Dangdut, apa lagi nih? dangdut, Folk, western, folk. Nah, aku juga suka indie kak. Indie tuh bagus banget. Tapi dari obrolan singkat ini, kamu jangan ragu lagi ya kalau misalnya lagu itu termasuk karya sastra. Dan yap, kayaknya gak seru nih kalau kita cuma ngebahas tentang permukaan dari lagu dan sastra indie aja. Setelah ini bakalan ada topik yang super duper up to date. Jadi jangan kemana-mana. See you. See you. So, teman-teman, jadi sekarang di sini aku mau kita tuh ngebahas lagu Nadine kan ya? Iya. Nah, sekarang aku mau bahas latar belakang Nadine-nya. Tapi ini tuh di depan aku tuh udah ada Nagasari, udah ada teh atau masa nggak diminum? Boleh diminum nggak? Boleh atuh, sama nggak ditampi, Siap nuhun ya. Waktu udah haus dari jauh pengen minum, aduh capek teh. Aus banget tuh. Ya. Aku soalnya mendaki Bukit Ciliwangi ya. Iya. Capek atuh. Kalian nggak minum puasa? Aku minum ya. Nah pisannya. Segar ini mah. Kasih rating A. Ada teh poci. Terus ini teh aku teh. Ini teh poci emang. Rasanya kayak familiar. Terus ini tuh aku udah pakai jaket gini biar kelihatan apa, Cing? Buat apa tuh? Biar kelihatan Oke. dingin sih itu soalnya. Oh iya. Enggak. Ini teh sengaja karena di skripnya disuruhnya pakai jaket ini, Cina. Oh. Biar kelihatan kayak Dilan. Di lantas Tasikmalaya ini teh guys. Dilanda jurnal sebenarnya. Wey. Tugas jurnal UAS. Jadi jadi aku teh di sini biar kelihatan si Dilan teh Cina, soalnya kan dari Bandung ya Dilan teh. Iya. Dan kita juga akan ngebahas musisi yang dari Bandung juga, yaitu Nadine Amiza. Dan di sini aku udah nyiapin catatan tentang Nadine Amiza. Oke, aku bacain ya. Oke. Nadine lahir di Bandung tanggal 28 Mei tahun 2000. Kalian kelahiran berapa? 2003 2004. Berarti beda 4 tahun 3 tahun lah sama Nadine ya. Nadine ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Dia juga hobi traveling dan fotografi yang dapat kita lihat dari Instagramnya. Instagramnya tuh kayak estetik gitu gini. Iya. Vintage. Vintage abs. Dia berkuliah di LSPR, yaitu London School of Public Relations, dengan jurusan ilmu komunikasi. LSPR ini ada di mana sih? Bekasi. Bekasi beneran? Bekasi, Jakarta. Tapi di sininya London. Tapi itu nama doang, A. Nama berarti nama cabangnya. Nama univnya Oh, iya. itu teh. Ya, berarti Sok di mangga Bekasi. gelut, A. Ya. Tapi aku gak tahu Nadine di mananya cabangnya ya. Iya. Mungkin Jakarta, A. Ya mungkin Jakarta. Bisa nanti di DM ya. Di DM boleh. Teh Nadine tuh di mana cabangnya? Ya. Oke. Karir pertamanya Teh Nadine itu teh ada kolaborasi sama Dipa Barus. Kalian tahu Dipa Barus gak? Tahu dong. Kalian tahu dia teh pemain lagu apa? Genre apa? Tahu nama
namanya doang. Oh, oke. Dipa Barus itu aku sekalian ngenalin juga ke teman-teman mungkin ya yang belum tahu. Dipa Barus itu dia seorang pemain genre-genre elektronik gitu. Jadi kayak DJ gitu. Oke. Nah, gitu. Dan ini karir pertamanya Nadine teh kolaborasi sama dia dengan single yang berjudul All Good. Oke. Gitu. Kemudian nih Nadine juga sudah meluncurkan 4 singlenya di label Sorai. Yang pertama ada Rumpang tahun 2018, kemudian di tahun 2019 ada Sorai, Star dan Seperti Tulang. Gitu. Oh gitu. Kemudian penghargaan. Ada nih, saking keren banget gak sih? Penghargaan juga banyak aku tulis ini. Penghargaan yang pertama ada Anugerah Musik Indonesia tahun 2017 sebagai kategori Best Dance Electronic Production with Dipa Barus. Kemudian tahun 2019 ada Best Folk Country pendatang baru dari EMI Music Award. Kemudian nominasi artis baru Top of the Year, Top Collaboration Song of the Year, Top Female Singer of the Year dari Billboard Indonesia Music Award 2020 dan masih banyak lagi. Hebat banget Teh Nadine. Keren emang keren banget Teh Nadine. Dan mungkin kita tadi sudah mendengar latar belakang tentang Teh Nadine. Kemudian abis ini tuh kita bakal ngobrolin apa? Kita bakalan ngobrolin tentang albumnya. Album dari Teh Nadine. Teh Nadine nih. So check it out. Bukan check it out, apa ya? Apa? So, jangan Kemana-mana ya. jangan kemana-mana sobat sana. Ciao. Oke. Bye bye. Yuhu Sonar, kamu lagi ngapain nih? Aku di sini lagi gabut nih Kak. Lagi gabut, terus kalian yang di rumah cuman rebahan doang sambil scroll TikTok, sambil scroll timeline YouTube, kan bingung ya, apalagi kita lagi nugas, lagi zaman-zamannya UAS, artikel, makalah, PPT. Wah, itu sih ribet gak sih ribet. Pusing banget kan. Jadi kalian nanti yang nonton di YouTube terus nanti bingung mau nonton apa, nah sini merapat. Aku alias Via di sini bakal nemenin kamu. Di mana di sini tuh kita bakal bahas, khususnya aku bakalan bahas topik yang lagi happening banget, yaitu Nadine Amiza. Siapa sih yang gak kenal Nadine Amiza? Apalagi di ulang tahunnya yang ke-20 di tanggal 28 Mei itu dia meluncurkan sebuah album yang bertajuk Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Udah. Cukup. Oke, nah di tanggal 28 Mei ini di ulang tahun yang ke-20 kan Nadine ini merilis album yang bertajuk Selamat Ulang Tahun, di mana albumnya ini tuh ada 10 lagu. Nah, di antaranya itu ada lagu intro, Kanya Paman Tua, Kereta Ini Melaju Terlalu Cepat. Lalu ada Beranjak Dewasa, Bertaut, Taruh, Cermin, Mendarah, dan lagu Sorak-Sorai yang berkolaborasi dengan Syarikat Idola Remaja atau yang biasa disingkat SIR. Keren banget gak sih, banyak banget lagu-lagunya kan? Jadi kalian gak akan bosen gitu dalam satu album itu dengerin semua lagunya. Nah, kalau dilihat dari Spotify sih ya, lagu yang paling banyak didengerin sama sobat-sobat milenial ini itu ada lagu yang Bun Hidup Berjalan Seperti Bajingan. Oke. Nah, lagu apa tadi? Lagu Bertaut itu diputar dengan pemutaran sebanyak 257.279.457 juta. Wah, enggak juta. Terlalu banyak. 457 kali per tanggal 11 Desember 2023. Oh my God. Kece banget kan? Oke. Nah, apakah Nadine cuma punya satu album? Oh, tidak dong. Jadi selain album Selamat Ulang Tahun ini, di tahun ini tepatnya tanggal 13 Oktober 2023,
Nadine juga ngeluarin album lagi loh, dimana bertajuk Untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Apa tuh Kak? Aduh, apa ya? Nah, di dalam album ini tuh ada 11 lagu, lebih banyak daripada album yang sebelumnya. Nah, lagunya ini tuh ada Jangan Ditelan, Bunga Tidur, Rayuan Perempuan Gila, Semua Aku Dirayakan, Kekal di Akhir Perang, Berpayung Tuhan, Tapi Diterima, Tawa, dan Nadine Amiza. Weh, banyak banget kan? Nah, terus kalau dilihat dari Spotify sih ya, lagu yang paling didengerin itu yang gini nih liriknya. Memang Cek tidak mudah. Cek mencintai. Kayaknya nggak ada cek-ceknya ya Bunda. Kalau di aku disebutnya MS. Apa tuh MS? Melodi sungut. Langsung dari Itu melodi Asbun juga ya. Oke, terima kasih ya. Nah, betul banget nih. Nah, judulnya itu Rayuan Perempuan Gila, di mana berdasarkan dari Spotify sih ya, lagu ini tuh diputar sebanyak 95.018.613 kali. Pencapaiannya gila sih, edan pokoknya. Nah, kita bahas tentang uniknya dari Nadine nih, dimana kalau selain dari genrenya yang Indonesian pop, vibes-nya vintage, terus era 90-an. Nah, mostly lagu ini tuh mayoritasnya lagu-lagunya sedih. Kenapa? Iya, karena kata Nadine, I don't write when I'm happy. Mungkin kalau misalnya I write when I'm happy, when I'm in happiest in my life, my song akan memberi lebih banyak warna. Artinya apa tuh Teh Ica? Artinya apa tuh? Aduh, nggak bisa bahasa Inggris. Apa ya? Kayaknya sahabat Sona lebih tahu deh. Yang jago bahasa Inggris bisa ditranslate sendiri ya. Tapi lah intinya ya kalau misalnya Nadine merasa mungkin kalau dia bikin lagunya ini lagi serasa happy banget, kayaknya kurang vibes-nya gitu nggak sih? Secara kita juga kalau nulis puisi misalnya anak-anak sastra pasti pas lagi galau kan? Iya betul. Soalnya kenapa guys? Feel-nya lebih dapet. Iya betul banget. Lebih emosional ya gak sih guys? Nah iya, nah terus di dalam lagunya ini Nadine sering pakai kata mati. Nah, seperti di lagu Rumpang, Mendarah, dan Bertaut, begitu. Nah, karena suatu ketika Nadine sampai pada satu pemikiran di mana di saat orang berkarya, satu kata yang paling sering dimunculkan dalam karyanya itu tanpa mereka sadari adalah topik yang paling sering mereka pikirkan. Seperti itu. Sama aja kayak kita di sastra kan. Kalau kita buat puisi itu kadang sesuai dengan latar belakang kita kan, gitu. Nah, terus kalau misalkan dibandingkan penyanyi lain, kenapa sih kita harus dengerin lagu Nadine? Nah, ini aku bandingin sama Sal Priadi, di mana lagu-lagu Nadine sama Sal Priadi ini tuh hampir sama kan, si vibes-nya begitu. Dan kalau hampir sepintas itu lagu-lagunya sama-sama sedih gitu kalau misalkan kita dengerin. Nah, tapi ada pembeda di antara keduanya. Apa tuh Kak? Nah, pembedanya itu biasanya lagu-lagu Nadine ini memakai makna yang konotatif. Apa tuh konotatif? Makna yang tidak sebenarnya, di mana makna yang kadang menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di antara pendengarnya, ya enggak sih? Betul. Kadang kalau dengerin lagu Nadine satu aja ya, misalkan Bertaut ataupun Taruh nih. Taruh kadang suka ada persepsi yang berbeda-beda kan, karena misalkan kata cinta menurut aku sama Kang Aski misalkan beda kan? Betul. Nah, begitu. Jadi ambigu ya kayak. Iya, ambigu dan gak ada ketentuan khusus. Pokoknya cinta itu tentang ini, jadi beda-beda gitu persepsinya. Yes. Cinta itu luas ya guys ya. Kayaknya Teh Prabu udah punya pengalaman. Aku penasaran. Menurut Teh Praba cinta teh apa sih? Cinta itu, Ya. Cinta itu buta dan tuli. Cuma kayak lirik lagu. ya
Ya kurang lebih yang kayak Teh Fiah bilang ya, cinta itu buta dan tuli. Cinta itu maknanya luas, bisa dalam hal keluarga, teman, sahabat, saudara, bahkan pasangan. Padahal mah jomblo kabeh. Gak usah bawa-bawa ya. Beda ya. Aku bukan jomblo tapi single. Apa tuh bang perbedaannya bang? Bedanya apa? Kalau single mah pilihan, kalau jomblo mah uyuhan. Gak usah spill ya. Oke, cukup untuk statusnya. Nah, bener kan status kan? Nah, selain kalau lagu Nadine kan banyak makna konotatifnya yang banyak menimbulkan berbagai persepsi ini di antara pendengarnya. Terus pembawaan lagunya juga menyesuaikan dengan lagu yang dibawakannya. Misalkan ada happy, terus juga ada sedihnya. Emang banyak sedihnya sih, cuman gak semua kan. Nah, terus vibes-nya juga tidak terlepas dari vibes 90-an. Nah, lagu Nadine ini memberi kesan nostalgia, bener gak sih? Bener. Kita dibawa ke era 90-an yang syahdu, oh my god, keren banget pokoknya. Nah, terus kalau misalkan lagunya Sal Priadi, ini lagunya itu emang cocok banget didengar pas sore menjelang malam nih, karena lagunya emang syahdu, terus juga tenang, terus juga liriknya punya makna denotatif yang emang bisa ditalar sama pendengarnya juga begitu. Tapi horor gak Kang nih? Horor gak mbak? Enggak sih, lagunya enggak horor. Mungkin horor kalau misalkan kita dengernya tengah malam. Waduh. Vibes-nya lagi dingin-dingin, terus mati lampu, Sendirian. sendirian. Waduh. Jadi bisa nih lagu barunya Nadine Amizah, judulnya Sendirian. Masih request ya? Iya request Sampai Nadine. Nah, dari obrolan tadi, kalian dan kamu yang ada di rumah jadi paham kan tentang Nadine sedikit demi sedikit. Yes. Setelah ini jangan pergi dulu ya, karena ada persoalan yang happening banget. Wah, apa tuh? Apa tuh Kang? Apa ya, nanti dong kita spillnya di next segmen. Oke. Ya, jadi kalian harus anteng ya di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Nagasari. Narasi gantung sastra indie. Nagasari. Oke. Kiu Sonar. Balik lagi nih sama aku Ica. Nah, kali ini kita bakal bahas lagu Taruh itu sendiri. Nih, dari sekian banyak album, yang paling aku interest dan yang paling aku bikin suka itu judulnya Selamat Ulang Tahun. Ada yang tahu kenapa nggak? Kenapa ya Kak? Iya aku nggak tahu. Ya, jadi gini, dari album Selamat Ulang Tahun ini, ternyata Nadine ngajakin kita nih buat melihat ke diri kita sendiri, kayak merefleksikan diri gitu. Berkaca dengan diri sendiri. Bener banget. Kita ngerasa gak sih di awal-awal dewasa ini tuh susah banget untuk menerima keyakinan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan mah udah pasti Islam kan ya. Menerima sebuah kenyataan gitu. Kenyataan sama kenyataan seolah sama. Secara makna beda. Beda. Iya, susah banget menerima kenyataan. Kayak misalnya realita kita nih jadi makin kompleks gak sih semakin dewasa? Yes. Loba masalah. Bener banget. Apa? Salah satunya apa nih yang lagi happening sekarang? UAS gak sih? Kepada ibu dosen dan bapak dosen. Sangat berat. Iya benar-benar. Oke. Nah, jadi di albumnya ini juga yang aku dapat dari informasinya ya, ternyata Teh Nadine ini mengabadikan momen-momen di kehidupannya dari semasa dia masih kecil sampai sekarang dia udah dewasa. Tapi meskipun bercerita tentang dirinya, ternyata this is what's happening to us gitu. Ini juga yang terjadi ke kita gitu. Makanya aku paling interest sama lagu ini karena aku merasa jadi objek gitu di lagu itu. Kita juga serasa ada di dalam lagunya ya, kayak oh my god ini gue banget. Iya nggak sih? Yes. Kan banyak hal yang relate gitu ya nggak Teh? Iya betul.
Dan Ini juga oh iya, aku mau menambahkan status. Kenapa hal ini terjadi? Kan waktu kemarin teh aku ada UAS tentang psikolinguistik. Oh iya bener banget ya. Interaksi musik sama otak. Nah, ketika kita mendengar musik dan musik tersebut cocok, berarti itu teh musik teh ada memang perasaan-perasaan dari alam bawah sadar kita yang bisa menerima bahwa yang pertama ini teh memang yang perasaan yang tidak bisa perasaan yang alam bawah sadar itu kadang tidak pernah diketahui. Yang kedua, yang dari kedekatan kita dengan latar belakang kita. Jadi kayak misalkan, lagu ini relate. Nah, dari kerelatan itu hingga akhirnya kita menyukai lagu tersebut. Iya, benar sih. juga pernah dibahas gak sih sama dosen kita pas Siapa belajar tuh? psikolinguistik? Siapa? Pak Holid. Ini tuh ada loh teorinya, tapi aku lupa ya. Intinya adalah ketika kita mendengar suatu lagu atau cerita, ini akan based on our experience. Karena ternyata Nadine juga ini masuk ke sebuah karya yang namanya karya personality. Apa tuh karya personality? Jadi banyak karya di zaman sekarang, khususnya tahun 2000-an ini ternyata si penulisnya ini menceritakan tentang kisah hidupnya dari personalitasnya. Jadi karya ini bisa disebut dengan karya personalis. Iya, jadi dari perspektif penulisnya ya. Betul, atau juga dari pengalaman si penulisnya itu sendiri. Betul. Banget. Nah, makanya nih album Selamat Ulang Tahun ini menurut aku nggak cuman menggambarkan kisah hidup Nadine yang sedih-sedihnya aja. Kayak tadi memang sih banyak ya kisah hidup Nadine tuh diabadikan di dalam album-albumnya, lagu-lagunya yang sedih-sedih. Tapi enggak loh, ternyata di album Selamat Ulang Tahun ini Teh Nadine itu menceritakan kegelisahannya juga, kebingungannya ketika beranjak dewasa. Tapi gak lupa ada juga rasa-rasa kebahagiaan yang Teh Nadine Rasakan. ungkapkan ya di dalam album ini gitu. Nah, salah satunya ini aku pernah baca di salah satu postingannya Teh Nadine ya. Teh Nadine tuh pernah bilang kayak gini di caption IG-nya, "Aku mempelajari bahagia belakangan ini. Saat panas di hati mulai mereda, mulai menipis dan mulai menjadi semu, memperkenalkan bahagia. Salah satu karakter pada konser Selamat Ulang Tahun." Dalam banget tuh, Bos. Iya bener banget, pas baca caption ini tuh ngerasa kayak, oh iya ya, kita juga meskipun udah dewasa tapi kita suka lupa bahagia loh. Iya. Ngerasa gak sih? Kita terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita ribet. Nah, bener banget. Kayak banyak orang yang overthinking karena terlalu fokus ke hal-hal yang jelek-jeleknya aja di hidup. Yes. Bener banget nih. But the most of all ya, apa nih? Kata biasanya apa yang suka bilang? Siapa Evan? Evan adalah teman kita, guys. Suka bilang, eta pisan. Pisan. Ya bener, pisan. eta pisan. Tapi guys, the most of all nih ya, lagu ini tuh lebih menceritakan soal kegelisahan gitu dan kebingungan di lagu Taruh ini. Makanya ketika aku baca liriknya, yang kalau dalam karya sastra ini lirik lagu kan termasuk puisi ya. Ini menceritakannya nggak cuma kisah cinta ke satu orang yang kita suka aja, tapi kisah cinta untuk teman-teman, kemudian sahabat dan juga keluarga di rumah gitu. Iya. Cinta itu Makanya, luas. nah itu cinta itulah. Nah kan ternyata proses hidup kita nih banyak lika-likunya ya, Banyak banget. terjebak ke dalam lubang yang sangat dalam gitu. Makanya nih di dalam lirik lagunya itu kan kita sebutlah si aku gitu ya. Yes. Karena dalam lirik lagu si aku ini di dalam lagunya melihat warna cinta keruh. Tahu kan salah satu lirik lagunya? Tahu. Yang kulihat cinta berwarna keruh gitu. Iya benar. Karena ya ternyata itu proses dewasa itu memaknai cintanya nggak selalu dengan warna pink gitu kayak dulu kita masih kecil. Nah, inilah yang membuat si aku ini tapi merasa untuk terus-terusan bersyukur karena apa, di akhir lirik lagunya bilang kayak gini nih, tapi kita punya kita. Bener gak sih? Aku punya kamu. Boleh di Ada deh. Oke. Nah jadi ya bener ya kata Teh Nadine di dalam lirik lagu Taruh itu sebetulnya yang menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi ya setelah aku tadi bahas nih soal album Selamat Ulang Tahun, kayaknya rugi banget gak sih kalau misalnya nggak tahu cerita di balik pembuatan lagunya, Ci. Iya, aku pengen tahu banget ceritanya gimana sih
sehingga lahir karya sekeren itu. Iya. Ceritanya tuh tentang apa ya gitu. Spill dong teh. Spill dong teh, kira-kira bisa nggak sih? Nah gini, jadi sebuah karya sastra itu pasti ya tadi ya ada yang berangkat dari personalitas si penulisnya ini. Nah ternyata Teh Nadine mengekspresikan apa namanya, kesan-kesannya, kemudian pengalaman ini ke dalam lagu. Nah, habis ini kita akan membahas tentang latar belakang dan juga kisah yang diangkat dalam lagu Taruh. Jangan kemana-mana, ya karena pasti penasaran dong ya gimana latar belakangnya Teh Nadine. So, habis ini mari kita lanjut ke segmen selanjutnya. Dadah. Nagasari, Nagasari, Nagasari. Tadi nih udah dibahas nih ya, dalam lagu album Selamat Ulang Tahun ada lagu Taruh kan? Ya nggak sih? Bener. Oke. Nah, tadi juga udah disinggung juga nih sama Teh Ica. Kenapa Teh Ica suka banget sama lagu Taruh? Nah, di sini gue alias Praba mau ngejelasin tentang apa sih lagu Taruh itu, apa arti dan cerita di baliknya. Nah, mau tahu nggak nih kalian semua? Mau atuh. Mau ya. Kalian Kepo. kalian di rumah juga pasti pada kepo ya. Oke. Sebelum gue jelasin, lagu Taruh itu tentang apa sih guys? Nah, sebelum gue jelasin nih, ada yang mau jelasin nggak lagu Taruh itu tentang apa? Tadi udah di-spill lo sama Teh Ica. Apa ya? Kalau gini deh, kalau menurut aku lirik lagu Taruh tuh rasa kasih cinta gitu, mengekspresikan rasa cinta dari orang-orang sekitar kita, gak cuma dari pasangan kita aja. Boleh. Jadi luas gitu makna cintanya. Benar. Dan gue juga akan jelasin secara keseluruhan juga. Yang dibilang sama Teh Ica juga udah bener, tapi gue jelasin lagi ya. Oke. Jadi lagu Nadine Amizah Taruh itu intinya tentang apa? Intinya menceritakan tentang perjuangan seseorang yang bertahan hidup sendirian. Lah kok gitu? Kok gitu ya? Kan kita kan makhluk sosial, Kak. Ya makhluk sosial, kita manusia, kita tumbuh dan berkembang ya Kak? Ya, jadi ya lu semua yang pada udah gede pasti ngerasain gimana rasanya berjuang sendirian, termasuk hidup sendirian. Ya gak sih yang pada ngekos nih? Aduh, real banget ya yang Kita gak ngekos ya. aduh, yang ngekos di sini, Cung siapa ngekos? Wes, Cung ya, oke. Nah, dari situ kita pasti tahu nih, meskipun ini tergantungnya ini mau ngekos atau enggak, pasti ngerasain yang namanya manis dan pahitnya kehidupan, mulai dari dicampakan, disakiti, terus dimaki, dicintai, disayang dan lain-lainnya. Waduh, dramatis, euy. Ya banyak hal yang kita sukai dan gak kita sukai, benar gak sih? Betul. Yes, kita masuk ke liriknya. Nah, di awal lirik lagu dijelaskan kalau mencintai itu bukanlah hal yang mudah dan asal. Bukan juga tentang bertahan dalam rasa sakit, karena cinta itu butuh waktu. Cinta butuh pengalaman. Cinta butuh waktu untuk mengartikannya. Dalam mencintai ini bisa dalam konteks apa aja ya? Bisa dalam hal konteks keluarga, sahabat, teman, pasangan. Kalau punya, personal lagi nih. Nah, pastinya ada yang gak memenuhi ekspektasi. Apa nih yang gak memenuhi ekspektasi maksudnya? Kalian tahu gak? enggak. Apa? Kasih tahu tuh, Teh. Jadi, yang gak memenuhi ekspektasi itu maksudnya ada aja nih orang yang nyinyir, orang yang ngegibah di belakang kita, orang yang gak suka sama kita, ngeremehin kita, terus suka merasa kalau pengalaman dan achievement kita tuh biasa aja. Waduh, iya bener banget. Ada ya yang begitu, Teh. Ada gak yang pengalaman di sini? Ayo spill. Kayaknya kita pernah jadi korbannya deh. Aduh, kayaknya ada ya. Skip. Nah, terus hal-hal itulah yang kadang membuat kita tuh down, kadang membuat kita itu overthinking, malam-malam nangis gitu. Dia membuat kita terpuruk dan kecewa, capek kalau digituin, ya nggak sih?
Capek sih. Capek bisa. Capean. Ya ngerjain tugas juga capek. Iya sih, bener. Belum lagi mikirin yang kayak gitu kan. Iya, apalagi project-project gitu kan ya. Aduh. Aduh. Nah, kita mulai ke tengah lirik. Seperti yang gue jelasin tadi, cinta itu dalam hal mencintai pasti ada yang nggak sesuai sama ekspektasi, ya kan? Nah, dan hal-hal yang seperti ini kalau terlalu berat atau dalam atau nyakitin banget pasti ngebikin trauma. Dan tapi namanya juga hidup ya. Hidup itu kita harus terus berjalan. Iya bener banget. Karena- Biarkan waktu yang menjadi obat. Dalam lagu Nadine Amiza kan hidup itu pasti ada pasang dan surutnya karena bun hidup berjalan seperti bajingan. Maksa banget ya bagiannya ya. Oke. Namanya hidup harus terus berjalan. The show must go on, ya gak sih? Apalagi dalam hal belajar mencintai dan dicintai. Belajar cinta itu penting. Karena kita sebagai manusia, kita perlu merasakan yang namanya rasanya dicintai, mencintai. Kita punya emosi dan perasaan, guys. Kita gak robot, kita bukan AI, kita bukan chat GPT, guys. Ya, jadi dalam proses kita mempelajari cinta ini, kita pasti sudah mengalami perjalanan dan kita sudah bisa menilai gitu. Dalam perjalanan cinta kita, apakah cinta yang kali ini akan mengecewakan atau akan berakhir atau malah akan dicintai sepanjang masa. Cinta sejati. Cinta kita sejati. Beda ini ya, beda yang pembahasan sih. Iya sih. Beda penyanyi juga ya. Oke, kita masuk ke refnya. Oke, siapa nih yang mau nyanyi? Aku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua, walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup Kan ku habiskan teng teng teng. udah. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Woo! Nah, jadi dalam hidup itu pasti ada pasang surut ya. Dari tadi udah gua singgung ya. Nah, ada bangkit dan jatuhnya. Dalam lirik ini digambarkan seseorang yang mau membuka lembaran baru dalam mempelajari cinta. Artinya apa nih, Bos? Teh Ica, artinya apa, Bos? Membuka lembaran cinta ya, asik. Kayaknya mencoba sesuatu yang memang baru gitu, tapi kita harus bisa sembuh dulu gak sih dari Iya. yang sebelumnya? Iya, karena trauma itu sulit guys disembuhinnya. Ya betul banget. Mental health itu bukan perkara yang sepele ya. Kalau kalian merasa diri kalian itu nggak baik-baik saja, jangan bilang di kaca I'm fine ya. Benar ya? You lie to yourself. Kalau mau nangis aja sok, Iya, gak apa-apa. Meskipun kalian laki-laki juga nangis mah nangis aja, kalian manusiawi. Kita bukan Superman. Punya loh. Karena kata Ahmad Dhani, laki-laki gak boleh nangis. Nangis, Ya, gitu. Makanya laki-laki jarang nangis. Jadi nurut aja sama Ahmad Dhani lah. Oke. Nah, aku jelasin ya. Tadi kataan Teh Ica udah bagus, kataan kalian juga udah bagus banget. Jadi maksudnya adalah dia percaya bahwa lembaran baru itu bisa menuliskan kisah-kisah baru yang akan memperindah kisah-kisah lama. Nah, jadi di sini maksudnya dia mencoba untuk memperbaiki trauma dia di masa lalu. Seseorang yang masih berusaha untuk berpikiran positif di dalam hidupnya. Soalnya lu pada tahu gak sih kenapa kita harus selalu positif dalam hidup kita? Kenapa? Kalau Mangga, sok mau siapa dulu? Aku punya teori. Asik. Boleh dia punya teori dulu. Teori itu mempermudah kita dalam berbicara sok. Iya, ada sok. Teorinya dulu. Ada yang namanya kedengeran nggak? Boleh. Ada yang namanya law of attraction. Asik. Apa tuh bang? Itu teh hukum tarik menarik. Ketika kita berpikiran positif, maka hal-hal di lingkungan kita juga positif. Dan juga sebaliknya, kalau kita berpikiran negatif, maka lingkungan kita juga yang nantinya akan menghasilkan lingkungan yang negatif seperti itu.
Ya, karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kita peribahasa mana ya? Ayo editor, cari editor. Tapi itu ada guys. Jadi kita kudu positive thinking. Positive vibes itu penting guys, apalagi di zaman sekarang. Iya. Positive vibes itu penting apalagi di zaman sekarang. Iya kan hidup maju ke depan ya. Yes. Oke, udah. Lanjut ya, ini panjang banget soalnya. Aduh. Jadi di lirik bagian ref selanjutnya, di situ dijelasin bahwa rasa optimis muncul pasti. Ketika rasa optimis muncul itu pasti ada aja yang membuat kita down lagi. Iya gak sih? Ketika kita mencoba untuk membangun diri kita sendiri, membuat diri kita lebih worth it daripada sebelumnya, pasti ada aja yang nyinyir. Pasti ada aja yang membuat kita jatuh lagi gitu loh. Ada gak yang pengalaman kayak gitu? Teh Ica pengalaman? Pasti sih. Kita semua pengalaman ya. Netizen warganet kan suka wah Komentar-komentarnya sepedes apa sih? Aduh. Jajan. Aduh. Bener banget. Nah, ini nanti aku bahas ya. Ada kok aku bahas di sini. Oke. lengkap euy. Karena di lagu Nadine Amiza ini kita bisa mengartikan berbagai banyak hal ya. Salah satunya nanti aku bahas bagian keluarga. Oke. Nah, jadi salah. Kan sifat optimis itu muncul ya kan tadi ya. Dan ada orang yang nyinyir atau komentar negatif gitu terhadap kita. Bagaimana cara kita buat ngatasin hal itu? Betul sekali. Kenapa kita harus bomat alias bodo amat? Kenapa, Li? Kenapa ya? Aduh nggak tahu Yes, betul banget kata Teh Syahla. Jadi kenapa kita harus bersikap bodo amat? Salah satu caranya adalah bodo amat itu karena kita yang menjalani kehidupan ini. Kita yang tahu diri kita itu kayak gimana, perjalanan kita itu kayak gimana, perasaan kita itu kayak gimana. Kadang mengabaikan itu perlu jika peduli malah menyakitkan. Asik. Tapi ingat ya teman-teman, ini tergantung konteks. Kalau misalkan kita mengabaikan, misalkan mak kita nyuruh kita ke warung terus kita abaikan, itu jatuhnya malin kundang. ya jadinya nggak tahu diri itu sih ya. Nah, gimana? Relate gak sejauh ini? Sejauh ini relate banget. Oke, makasih tanggapannya ya. Oke, tapi lu tahu gak sih nih, tadi kan udah senggol nih sama Teh Cantika mengenai kenyinyiran yang ada dalam keluarga. Nah, lagu ini juga bisa diartikan sebagai kisah anak broken home. Kisah anak broken home yang mempelajari apa artinya cinta meskipun dia merasa trauma. Kenapa? Karena pada lirik di awal lirik sampai akhir ada kalimat ku pelajari sedari kecil. Nah, ini bisa diartikan tentang bagaimana seorang anak broken home yang tidak mengenal cinta belajar dengan kemauannya untuk mengenal apa itu arti cinta. Jadi anak-anak broken home ini biasanya mereka itu kekurangan kasih sayang kan ya. Betul. Mereka berusaha mencari orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana caranya mencintai atau dicintai? Bagaimana rasanya untuk merasakan apa itu artinya cinta? Ya kan, terlepas dari mereka yang nggak tahu gitu cinta itu sebenarnya apa sih. Jadi keasbunan mereka gitu. Tapi mereka masih mau mencoba mempelajari. Lagi-lagi asbun ya. Yes. Nah, Kang Aski dari tadi diem nih. Asal mikir keras ini kenapa Karena berbicara cinta, Yes. aku teringat sepatah kata dari Pilih Baik. Nggak setetes nih. Sepatah sekarang. Sepatah ya. Jadi kata Pilih Baik gini, ketika berbicara cinta, matilah segala penjelasan. Yes. Makanya undefined lah cinta mah, tidak didefinisikan. Undefined. Oke. Nah, dari mereka yang mencoba mempelajari cinta terlepas dari keasbunan mereka, mereka akhirnya menemukan satu definisi. Tadi kan nggak bisa didefinisikan ya, tapi
di sini bisa bisa didefinisikan. Tapi definisikannya adalah mencintai itu tidak mudah. Ya, Banyak oke, cobaannya. oke. Ya, kenapa? Karena ketika mencintai atau dicintai, hancur itu lebih mudah daripada bertahan. Yes. Karena rasa sakit lebih mudah dirasakan daripada bahagia. Iya betul. Karena kecewa lebih mudah diingat daripada kebahagiaan. Iya sih. Merinding gak roh? Oke. Memang realita kamu ya. Personal wae kan. Personal. Kamu punya dendam apa sih sama aku? Oh ya, lanjut. Nah, di lirik lagu itu ada lirik yang aku sudah tahu. Gimana? Aku sudah tahu dari awal. Oke. Rasa takut masih ku genggam nyaman. Cinta dan jenisnya seperti seram. Ku pelajari sedari kecil. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini digambarkan bahwa anak broken home itu memiliki trauma mendalam dalam hal mencintai. Ini bisa dalam hal konteks keluarga ya. Karena berbagai keributan, ancaman, ketegangan, rasa sakit yang mereka alami membuat mereka ragu untuk mencintai lagi. Seolah-olah hati mereka itu udah terkunci karena rasa takut akan kekecewaan. Oh my god. Usia yang seharusnya mereka itu merasakan yang rasanya dicintai, disayangi gitu, malah merasakan hal yang sebaliknya. Itulah mengapa bagi mereka cinta itu seperti seram. Ku pelajari sedari kecil. Teng. Ada apa namanya teng? MS. Wes. Iya. Oke, tapi dari situ orang-orang seperti mereka berusaha yang terbaik juga untuk memperbaiki cinta demi apa? Demi apa? Ayo. Demi Tuhan. Enggak, bukan Sugeng ya. Demi masa depan mereka sendiri. Dimulai dari apa? Ayo. Boleh. Oke, self love lah ya. Ya, tapi dari situ ada lagi nih titik awalnya. Apa tuh? Apa ya? Boleh. Ini religi pisan. Wah, religius pisan ini. Boleh. Tapi pertama-tama yang harus diubah adalah cara pandangnya. Cara pandang sebelum mereka berubah itu mencintai diri mereka sendiri, mereka harus tahu menilai diri mereka sendiri, mengubah cara pandang mereka sendiri dulu. Yang tadi yang merasa kayak aku jelek banget. Kita harus ubah. Aku seslay itu. Slay banget. Nah, demi apa? Demi kehidupan yang lebih baik, mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, karena merubah cara pandang mereka sendiri itu karena biar merubah perspektif mereka untuk merasa bahwa cinta itu tidak semenyeramkan itu loh. Agar orang lain yang mereka cintai tidak merasakan hal yang sama. Jadi cukup disakiti tapi tidak menyakiti. Terima kasih orang baik. Sama-sama orang baik. Nah, dari apa yang udah gue jelasin nih sebelumnya teman-teman udah pada ngerti ya ceritanya maksudnya apa? Oke, dari dua perspektif tuh tadi ya kan. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu atmosfer dalam lagu Taruh. Sebelumnya atmosfer itu apa sih? Langit gak sih? Bumi. Tapi Bu Nenden pernah notice atmosfer itu apa? Kalian masih ingat? Ayo siapa yang ingat? Siapa yang Apakah? ingat? Tapi apa tuh, Kang? Hah? Apa? Mau uas. Iya. Atmosfer itu aduh lupa aku juga. Lama Setidaknya nih. ini setidaknya atmosfer itu suasana Yes. yang menghantarkan perasaan. Yes, betul banget, mood vibes. 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 Jadi ini dapat diartikan oleh berbagai elemen musik termasuk melodi, harmoni, ritme, tempo, dan lirik. Sebuah lagu dapat memiliki atmosfer yang ceria, melankolis, gembira, sedih, atau bahkan misterius tergantung bagaimana mereka mempermainkan elemen-elemen tersebut. Ya kan? Nah, dalam lagu ini yang gue rasain ya, atmosfernya itu macam-macam nih. Macam-macam. Nano-nano nih.
Nah, apa aja nih? Dari awal hingga tengah lirik terdapat nuansa tentang tantangan dan perjuangan. Tantangan dan perjuangan dalam hal apa? Dalam hal belajar mencintai. Namun dalam bagian ref menambahkan elemen optimisme. Nah, optimisme dan harapan menciptakan atmosfer yang lebih positif dan mendorong semangat untuk terus berjuang. Jadi cocok banget nih buat lagu ini buat kalian yang ingin memotivasi diri, ya kan? Iya sih. Betul. Gimana Teh Ica pendapatnya? Ya bagus. Telat ya. Oke, selain itu, jika kita melihat dari konteks lirik yang juga dapat diartikan sebagai pengalaman anak-anak dari keluarga broken home, atmosfernya bisa mencerminkan perasaan yang kompleks, jadi nano-nano, mulai dari ketakutan dan trauma hingga usaha untuk tumbuh dan berubah. Kayak tanaman ya. Nah, kalau dilihat dari lagunya, menurut gua nih ya, kesannya tuh adem nostalgia gitu gak sih? Iya, adem banget. Oh my god, vibes. Tapi di satu sisi gue juga ngerasa kalau haru gitu ngelihat bahwa selama ini gue bisa loh bertahan sampai titik ini. Asik. Gue bisa loh berjuang sampai saat ini masih mau mencoba walau udah gagal berkali-kali. Itu motivasi buat diri sendiri gitu loh. Apalagi setelah tahu arti dan cerita di balik lagu Taruh ini, gue jadi lebih semangat gitu buat ngejalanin hidup gue gitu. So ya, itu aja penjelasan dari gue yang panjang lebar kayak baca cerpen. Semoga ini bisa jadi wawasan untuk kalian semua para sonar untuk tahu lebih dalam mengenai cerita dari lagu Taruh. Nah, bakal ada topik yang lebih seru lagi nih, yang pasti gak bakalan bikin kalian semua bosen. Jadi stay tune terus ya di Nagasari. Narasi gantung sastra ini. Nagasari, 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 Nagasari. Oke, Nagasari Show. Bukan Nagasari. Halo Sobat Sonar. Dan kita sekarang akan membahas terkait persepsi kita terhadap lagu Nadine Amizah yang berjudul Taruh. Kalian lapar gak sih? Lapar ya. Kita panggil dulu ini. Yanto. Yanti ternyata yang masuk ya. Aku mukanya harus anonim. Ini sejalan dengan konsep kita Nagasari. Kita juga menetangkan Nagasari gitu. Wih. Ada yang tahu kan Nagasari itu apa? Apa ya Nagasari teh? Apa tuh? Nagasari, Nagasari, Oke, Nagasari. boleh diambil. Jadi Nagasari itu kalau nggak salah teh kue beras ya. Emang beras? Kue beras. Kayaknya beras gak deh. Beras atau apa sih? Ayo siapa ya? Dari apa ya Nagasari teh? Tapi isinya pokoknya pisang dan manis. Iya manis. Memang. Manis kayak siapa Kak Laski? Kayak nggak tahu kan? Yuk kita. Nah, sembari kita makan Nagasari yang enak banget ini no endorse ya. Tapi aku mau nanya nih, kan kita tadi udah disebutin dong tentang persepsi lagu Nadine Amizah yaitu Taruh. Nah, dari kalian ini nih, dari teman-teman aku yang kece banget nih, menurut kalian lagu Taruh ini tuh ngebahas apa sih? Boleh deh dari yang udah ngunyah dari tadi. Aduh, asa geunah kieu ini dari Akang Aski, ini gimana? Sok taruh dulu Nagasarinya. Soalnya gak baik makan sambil ngobrol. Kayak ucapannya dosen siapa itu? Kayaknya sih. Jadi kalau menurut aku pribadi yang sudah aku serap, mungkin lagu ini teh lahir dari kecemasan seorang insan. Anjay, itu nggak kasar ya. Lahir dari kecemasan seorang insan yang sudah memaknai cinta dari kecil itu keruh begitu, hingga ia pun meskipun begitu, ia ketika dewasa ia menaruh harap pada cinta itu sendiri. Apakah cinta akan
sama seperti dulu ataukah cinta yang aku harapkan dapat terjadi? Cinta yang memang murni gitu. Cinta yang memang cinta teh apa sih, Lip? Menurut kamu cinta apa, Lip? Cinta Sok ya. itu Jeng-jeng. kadang-kadang tak ada logika. Ayo Teh. Kalau cinta menurut aku sih hampir sama kayak kebanyakan orang ya. Kalau bentar. Cinta itu sebuah rasa kasih sayang yang dikasih orang lain kepada kita. Dimana rasa kasih sayang kan gak terpaku sama siapa orangnya ya. Bisa aja dari hewan, misalkan kita punya kucing, punya nggak ada yang punya guguk ya. Oke, misalkan dari kucing, terus juga dari alam, misalkan kan kita bisa meresapi Nikmat Tuhan. Nah, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Al-Quran. Nah, ya jadi ya cinta juga rasa kasih sayang itu hampir sama. Nah, ini nggak ada yang nanya persepsi dari aku. Iya, persepsi kamu apa? Udah lanjut weh. Oh ya, ini itu mungkin tentang apa ya, pentingnya kita sebagai makhluk sosial. Dimana kita membutuhkan orang lain sebagai penguat kita. Karena kan tadi ada di liriknya Nana kita punya kita yang akan melawan dunia itu tuh pokoknya semua yang kamu bayangin, semua yang mau kamu hadapin, tenang aja, semua bakal terrealisasikan karena kamu punya aku gitu. Nah, karena ini juga ada hubungan sama Nagasari. Nah, karena kan Nagasari itu kan dibuatnya susah nih. Kata aku mah susah ya, nggak bisa buat Nagasarinya. Dari tepung, dari pisang kan lama tuh. Tapi ketika dimakannya cepet kan. Beda sama pembuatannya. Itu juga ada hubungannya sama kayak hancur lebih mudah dari bertahan. Nah, ya gitu. Kalau dari persepsi aku mah ya dari lagunya juga ketahuannya kalau kita tuh emang harus banget bareng-bareng gitu. Ini kan aku nggak bisa dong nge-podcast sendiri tanpa kalian. Together gitu. we're stronger. Ngomong kasar. Bisa dikat aja sih. Nah, Sensor aja gak sih? kalau Enggak akan disensor. Bu Neta. Anaknya Bu. jadi ini namanya Praba. Jadi apa? Nah, ya jadi persepsi aku ya kalau dari Mang Aski ya sama gitu. Tapi kalau dari aku kan itu ya pentingnya makhluk sosial tadi. Nah, itu sih kalau dari persepsi aku. Coba kalau dari persepsi Cantika sendiri gimana? Gimana ya? Gimana ya? Spill the tea. Harus bingung. Iya. Harus mencodokan. Coba deketan lagi sampai nempel. Tes. Apa ya? Apa tuh? Sebenarnya nggak jauh beda sih dari Kang Aski dan Teh Via. Aku dipanggil Akang di sini mah. Nyatu udah lo. Ya tuh emangnya dipanggil Neng Aski. Makan tuh Bang. Mau dipanggil Mas. Opa. Bencana. Lanjut. Persepsi aku tentang lagu Taruh tuh apa ya? Ya sama sih, tentang kasih sayang gitu dari orang-orang terdekat. Terus harapan dari si akunya yang diceritakan di lagu tuh mengharapkan apa ya? Sebuah, yaitu dari kasih sayang dari orang-orang terdekat kayak orang tua, pasangan, sahabat, lain-lain. Itu sih yang aku gitu. Yang kamu tangkap ya dari lagu itu. Aku sebenarnya masih agak bingung-bingung gitu karena aku juga bukan penikmat lagu indie gitu, jadi kurang seperti itu. Ya Kurang. Ngehook gitu ya. Iya betul. Kurang. Oke, nggak apa-apa, Gwencana. Kalau kata Kak Aski nggak apa-apa. Gimana Kang? Gimana gencananya? Genshan? Gencana ya. Nah, kalau tadi udah dengar dari persepsi
Teh Cantika. Sekarang kita cek ke sampingnya Teh Ica. Nah, Teh Ica persepsinya apa nih dari lagunya? Nah, sepatah dua kata. Oke, setetes. Setetes. Sepatah dua kata. Tetes. Kalau misalnya cuma dikasih dua kata, menurut aku persepsi dari lagu Taruh ini tuh apa ya namanya, ekspresi cinta. Kita tuh ya suka beda-beda gitu untuk mengekspresikan cinta. Ada yang melihat dari sudut pandang positif, ada yang melihat dari sudut pandang negatif. Tapi ternyata makin dewasa teh kita melihat kalau cinta itu tuh makin kompleks gitu. Makanya di lirik lagu Taruh itu kan aku melihat cinta warnanya keruh gitu. Jadi bening enggak, tapi berwarna merah, coklat, pink juga enggak, karena memang abu-abu keruh gitu, masih awam. Tapi menurut aku ya, cinta itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan nggak sih? Iya, betul. Iya, karena kita butuh untuk dicintai dan kita juga harus Mencintai. gitu. Yes, tadi udah dibahas guys. Kayak kita menyukai gitu. Kan kita harus cinta dulu nih. Misalkan dari yang lain gitu, punya mata kuliah favorit gitu. Ya kan kita harus cinta dulu. Ya kan harus Iya suka sih, dulu benar. baru mencintai. Ya kalau misalkan kita udah cinta sama matkulnya kan biasanya kita enjoy Lebih gitu kan. gampang juga. Bisa paling dicintai. Matkul yang paling dicintai adalah matkul kajian Aduh. puisi. Karena emang ya, emang ya. Apalagi sekarang UAS gitu kan. Bu Nenden. Strategi untuk mendapat nilai A. Nah, udah teh. Udah. Baik, terima kasih kepada Teh Ica yang sudah memaparkan persepsinya nih, dan keren pisan. Karena mayoritas tentang cinta mungkin ada persepsi lain ya. Dari Teh Syahla nih, di samping kiri aku nih yang shining shimmering splendid ini adalah. Coba dong Teh mau tahu persepsinya nih. Ada Aladinnya kan? Ada nanti coming soon. Sedang transit di DC Cakung. DC Cakung apaan tuh? Sama nggak Teh? Ini buat Aladinnya Teh Syahla, ini Jasmine-nya nunggu. Lanjut. Kalau menurut aku ya, untuk lagu Nadine yang Taruh ini tuh sama kayak yang lain, cuman di sini aku nggambarin kalau misalnya kita tuh pasti punya harapan di hidup itu, dan mau nggak mau walaupun kita pengen matiin harapan itu pasti akan timbul lagi gitu. Salah satunya kasih sayang. Emang sepenting itu kasih sayang, walaupun kita tahu hidup itu bakalan susah dan harapan itu kemungkinan untuk dikabulkan mungkin kata kita tidak mungkin tercapai karena dilihat dari lingkungan kita yang kadang suka membawa kita, kamu tidak mungkin dapat cinta itu gitu. Baik kayak misalnya kamu nggak mungkin dapat pacar, kamu kan suka ngejomblo udah dari dulu, nggak mungkin lah dapat pacar. Kalau ini masih banyak yang gitu ya. Jadi aku ngerasa gak ada salahnya kita punya harapan baik itu kita minta untuk dikasih diberi cinta oleh seseorang, itu tidak ada salahnya. Jadi tetaplah berharap, walaupun harapan itu mungkin belum tercapai, at least kita bisa jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin harapannya ya kalau misalkan dibilang mustahil, tapi ya tetap aja ya udah berharap aja. Jangan cuma berharap, tapi teh sambil berdoa dan berusaha agar harapannya bisa Ikhtiar. Iya benar. Buat kamu juga. Orangnya aku yang di sana, yang di DC Cakung. kamu yang di Bekasi. Spill ya. Ya, jadi tadi kita udah dengerin persepsi nih dari lima orang, 5 kepala, 5 otak, betul kan? Nah, kalau dari Teh Praba sendiri sedikit aja, karena tadi kan udah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya. Paling panjang dia nggak sih? Iya, menghabiskan. Novel gitu. Bisa jadi skripsi. Status aja. Oke, status aja ya.
Bagus. Ya, bagus. Iya bagus sih. Oke, ini aja deh, singkat pada jelas. Relate karena aku masih berusaha untuk mempelajari cinta akibat trauma aku. Udah itu aja. Oh my Ya, akibat god. trauma aku trauma mencintai ya. Aku berusaha untuk mencintai kembali selama aku berjalan dewasa. Udah. Dewasa banget. Sedewasa apa? Nah, ya kan tadi kita udah ngedengerin persepsi dari 6 kepala nih. Nah, kalau kesimpulan dari aku sih ya, jadi ya kita ya penting banget nih kita bersosialisasi dengan orang-orang. Terus juga tadi dimention kita itu butuh dicintai dan kita juga harus mencintai. Nah, jadi kalian mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi di sini juga harus banget peduli sama sekitarnya gitu. Dan kan ada ya kata-kata katanya punya teman seperjuangan. Nah, itu tuh bisa kita definisikan dari lagu Nadine ini gitu. Mungkin ada lagi persepsi lain mungkin? Ada lagi gak? Udah sih kayaknya cukup ya. Nah, karena ini juga temanya tuh kayak Edan keren banget ini Maya. Udah well banget. Nah, oke guys, jadi segitu aja karena kita udah nemenin kalian selama berapa lama ya? Hampir sejam guys. Kayak hampir sejam guys. Hasilnya udah terjawab. Ya pokoknya selama ini Yes. kita udah nemenin kamu. Gimana, seru banget kan topik hari ini? Nah, tapi kalian juga jangan lupa atuh dengerin lagunya Teteh Nadine Amiza nih. Bebas ya dengerinnya di Spotify. Mau premium atau yang tidak premium juga nggak apa-apa, yang penting kudu dengerin. Yes. Nah, terus atau di YouTube Musik Reso. Ya, terutama kalau kalian ingin pengen tahu nih lebih lanjut. Tadi kan cuma potongan-potongannya doang ya. Kalian kalau mau mengerti banget lebih dalam nih setelah kita jelasin, kalian dengerin lagu Taruhnya, jangan lupa. Nah, wajib streaming dan kita juga nanti bakalan nungguin karya-karya Teteh Nadine selanjutnya. Nah, oke. Aku harap semoga video ini jadi informasi dan wawasan buat kamu yang ada di rumah atau yang lagi nonton sambil nongkrong, sambil nyeduh Indomie, katanya gitu. Nah, sambil rebahan juga semoga jadi informasi ya. Nah, semoga juga kamu gak bosan nih sama video-video kita nantinya. Kalau ada. Ya, dan jangan lupa untuk like, comment, lagi pas di jangan lupa like bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan ya, stay tune terus ya di Nagasari Narasi Gantung Sastra Indie. Ku taruh keponakanku bersama Teh Nadine. Bye.